Kita awali Kompas Sahur pagi ini, saudara. Genangan air di Jalan Jatinegara Barat Raya mulai surut. Tim Gulkarmat Jakarta Timur masih terus memompa genangan air agar volume debit air di jalan raya berkurang. Setelah kurang lebih 7 jam, saudara, genangan air di Jalan Jatinegara mulai surut. Tim Gulkarmat masih terus berjibaku memompa genangan air agar Jalan Raya Jatinegara Barat dapat berfungsi kembali. Sebelumnya, saudara, air menggenang di Jalan Raya Jatinegara Barat setinggi 50 cm. Akses jalan dari arah Kampung Melayu menuju Matraman harus ditutup sementara imbas dari meluapnya air Kali Ciliwung hingga meluas ke Jalan Raya Jatinegara Barat. Sekarang kurang lebih pukul 9 kurang 5 menit. Jadi dua jalur busway dan jalur ketiga ini sudah dibuka oleh pihak polisian maupun perhubungan. Jadi sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Oke. Ini tadi berapa lama Pak proses penyedotan airnya hingga sekarang bisa surut di Jalan Jatinegara? Ini kita dari jam 5 ke jam 9 kurang lebih berarti 4 jam. 4 jam berarti sudah clear ini. Jadi tinggal kita lihat di sudut di depan Pompes itu ada ketinggian kurang lebih sekitar 20 cm lah. Saya pikir mungkin ke depan 1 jam ke depan sudah bisa tuntas, artinya 3 jalur ini satu jalur busway dan jalur ketiga sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Hingga Selasa malam, banjir masih merendam permukiman di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir masih mencapai 3 meter. Meski sebagian besar warga telah mengungsi di bangunan sekolah, beberapa warga masih memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga milik mereka. Kita pantau bersama situasi dan kondisi terkini, saudara, terkait banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Bersama jurnalis Kompas TV, ada Ardi Praseno. Selamat pagi, Ardi. Ardi, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Kebonpala, tempat Anda melaporkan saat ini, Ardi? Ya, Brian dan juga saudara, hingga saat ini memang banjir masih menggenangi pemukiman di RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir yang merendam pemukiman Kebonpala ini masih tinggi begitu hingga malam hari ini, dan sejumlah warga sudah memilih untuk mengungsi begitu dari rumah mereka yang terkena banjir. Namun meski sebagian besar warga sudah memilih mengungsi, namun masih ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka begitu untuk menjaga barang-barang berharga milik mereka begitu. Dan untuk warga yang mengungsi ditempatkan di 2 lokasi, ini 2 sekolahan yang adalah SMP 26 dan sekolah dasar Kampung Melayu 02, dan ada sekitar 400 pengungsi begitu yang ditempatkan di 2 lokasi tersebut. Dan untuk di SMP 26 ada sekitar 100 pengungsi, sementara untuk di SD Kampung Melayu 02 ada sekitar 300 pengungsi. Para pengungsi ini menempati lorong-lorong kelas begitu, dan juga beberapa ruang kelas yang disediakan untuk tempat para pengungsi ini beristirahat begitu. Dan selain di 2 tempat ini ada juga dibuka pos pengungsian yang ada di pos RW begitu yang berada di Kelurahan Kampung Melayu untuk bayi usia 0 hingga 5 bulan begitu. Jadi untuk yang bayi usia 0 sampai 5 bulan memang tidak dicampur begitu dan dipisahkan di kantor RW gitu. Dan untuk saat ini para pengungsi ini telah diberikan sejumlah konsumsi begitu dari sejak mereka menempati ruang sekolah di SMP 26 dan SD Kampung Melayu 02 begitu. Dan untuk saat ini mereka membutuhkan sejumlah obat-obatan, pamper, serta selimut begitu untuk para pengungsi. Dan untuk konsumsi pada saat sahur nanti untuk beberapa pengungsi yang akan menjalankan ibadah puasa begitu, sahur
konsumsi sahur juga akan disiapkan begitu nanti sekitar pukul setengah 4 pagi dan akan diberikan kepada para pengungsi begitu. Ya, Brian. Iya, Ardi, kalau untuk saat ini kondisi terkini ketinggian air di sana sebenarnya ketinggiannya seperti apa dan bantuan dari pemerintah apa saja untuk masyarakat ataupun juga warga yang mengungsi di sekolah, Ardi? Ya, untuk ketinggian banjir memang tadi masih terlihat tinggi begitu dan belum bisa didatangi begitu oleh warga. Jadi ada sekitar kurang lebih 3 meter begitu ketinggian banjirnya sehingga masih banyak warga yang memilih untuk tinggal di pengungsian ketimbang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan untuk bantuan sendiri memang sudah diberikan oleh Sudin Sosial begitu berupa konsumsi, hanya sebatas konsumsi karena untuk keperluan lain seperti pampers, obat-obatan dan sebagainya memang belum diberikan begitu. Ya, Brian. Ya, Ardi, ada sebagian warga masih bertahan di rumahnya dan ada juga warga yang mengungsi di sekolah. Nah, warga yang tinggal ataupun juga masih bertahan di rumah mereka masing-masing ini, apa penyebab mereka masih tetap bertahan dengan kondisi banjir saat ini yang terjadi di sana? Dan bagi warga yang mengungsi di sekolah, sebenarnya apakah memang sudah lokasi rumah atau kondisi rumah mereka itu sudah tidak bisa dihuni lagi atau seperti apa, Ardi? Ya, untuk warga yang memilih bertahan di rumah mereka begitu, mereka rata-rata menempati lantai 2 rumah mereka begitu dan mereka memilih untuk bertahan karena khawatir barang-barang berharga milik mereka hilang ataupun terbawa arus banjir begitu. Sementara untuk pengungsi yang berada di pengungsian memang kebanyakan para pengungsi ini tidak bisa kembali untuk saat ini tidak bisa kembali ke dalam rumah mereka begitu karena banjir yang masih tinggi begitu sehingga sebagian besar rumah warga ini tertutup oleh air banjir sehingga tidak bisa ditempati lagi begitu. Ya, Ardi, saat ini bagi warga yang terdampak banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur, sebenarnya kalau untuk dari pemerintah sendiri, untuk warga di tempat Anda melaporkan saat ini, apakah sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait banjir yang akan terjadi saat ini? Dan seperti apa saja sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir? Ya, untuk warga sebenarnya memang sudah diberikan informasi begitu terkait adanya banjir ataupun air kiriman yang akan datang di kawasan Kali Ciliwung begitu. Namun cepatnya air yang datang ke pemukiman warga dan membanjiri pemukiman warga membuat warga memang tidak sempat begitu untuk mengevakuasi atau segera mengevakuasi diri dari rumah mereka begitu sehingga cepatnya air yang datang merendam rumah mereka membuat mereka juga tidak sempat untuk mengevakuasi lebih awal begitu sehingga memang mereka perlu untuk dievakuasi oleh para petugas seperti BPBD dan juga damkar. Dan untuk para pengungsi juga saat ini yang mereka paling butuhkan adalah selimut karena mereka bermalam begitu di ruang kelas yang dimana mereka kekurangan selimut untuk tidur begitu serta obat-obatan dan pampers terutama untuk balita ataupun bayi begitu. Ya, kita harapkan semoga banjir yang melanda di daerah Kebonpala, Jakarta Timur cepat surut dan warga yang terdampak bisa kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Ada Ardi Praseno dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.